nama saya Israel Ibrahimilius dari Prodi Teknik Informatika 101 Listikom UIN Kupang. Di sini saya menjelaskan kejahatan dunia maya atau cybercrime. Dan kelompok saya ada 9 orang. Yang pertama Rifan Salimanape, kedua Brian, ketiga Esther, keempat Fitri, yang kelima Frigori, dan seterusnya. Kita langsung saja. Dalam cybercrime ini kejahatan cybercrime dibagi menjadi 2 kategori, yaitu cybercrime dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Cybercrime dalam pengertian sempit yaitu kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan cybercrime dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang digunakan sarana komputer. Istilah yang tetap digunakan tersebut tetap disarankan pada pengertian kejahatan terhadap komputer atau crime directed at computer, dan kejahatan yang berkaitan dengan komputer yaitu crimes related to computer. Dalam hal ini terdapat 3 pendekatan untuk mempertahankan keamanan di cyberspace. Yang pertama adalah pendekatan teknologi, dan yang kedua pendekatan sosial, dan yang ketiga pendekatan hukum. Sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukum, sehingga cybercrime yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya. Pemikiran demikian telah disesuaikan dengan penerapan pasal legalitas dalam hukum pidana KUHP yang memang dirumuskan secara tegas dalam pasal 1 KUHP atau dalam istilah lain dapat dikenal tiada tindak pidana. Tidak ada pidana tanpa adanya aturan hukum yang terlebih dahulu. Banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah. Hal ini bisa dilihat dari kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridisnya yaitu masih belum diakuinya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 1981 pasal 184 ayat 1 bahwa undang-undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa saja, dan belum adanya kewenangan penyidikan untuk menggeledah sistem komputer yang diduga menjadi alat atau sarana kejahatan. Sementara itu, kendala non yuridis yaitu keterbatasan kemampuan dan jumlah anggota Polri yang menguasai bidang teknologi komputer. Barang bukti dalam cybercrime mudah dihilangkan atau dihapus. Adanya kesulitan untuk mendeteksi kejahatan di bidang perbankan yang menggunakan sarana komputer. Ada beberapa definisi kejahatan cybercrime, yaitu kejahatan operasional, kejahatan telematika. Dalam tulisannya Andi Hamsan berkata bahwa aspek-aspek pidana di bidang komputer mengartikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum, dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Definisi tersebut identik dengan memberikan organisasi
or European Community yang mendirikan komputer. Dari beberapa definisi di atas, secara singkat dapat saya katakan bahwa cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai media utama, yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telematika. Kejahatan telematika sebagai kejahatan tradisional, yaitu kejahatan yang tidak hanya sifatnya lintas batas negara, tetapi yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Karakteristik cybercrime berdasarkan motif kejahatan telematika sederhana dapat digolongkan menjadi kejahatan kera biru. Kejahatan ini tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional. Yang kedua, kejahatan kera putih. Kejahatan ini kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Ada beberapa jenis cybercrime, yaitu ownership access, menjadi kejahatan yang terjadi ketika seorang memasuki atau masuk ke dalam suatu sistem jaringan secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Robbing dan port merupakan contoh kejahatan ini. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Illegal konteks, kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi di internet tentang suatu hal yang tidak benar. Yang ketiga, penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirim ke tempat lain melalui emailnya. Data forgery, kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting. Yang kelima, cyber espionage. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan macam-macam. Cyber stalking, kejahatan ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Yang ke-8, hacking dan hacker. Istilah hacker biasanya mengacu pada yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana peningkatan kapabilitasnya. Bagi Amerika, kejahatan telematika sudah menjadi agenda penting dalam peraturan perundang-undangan negara tersebut, sehingga sejak 1997 Amerika terus memperbarui hukum mengenai kejahatan telematika. Akan tetapi, negara-negara lain, terutama negara berkembang yang sering menjadi lahan kejahatan telematika, sulit untuk mengendalikan pelaku kejahatan tersebut. Akan tetapi, efektivitas aturan tersebut tergantung pada masing-masing negara. Misalnya, pada tanggal 14 Desember 2000, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mendatangani resolusi PBB 5 atau 63 mengenai anjuran bagi negara-negara anggota PBB.
Kesimpulan yang saya berikan yaitu cybercrime atau kejahatan telematika adalah tergolong kejahatan transnasional karena dalam menjalankan aksinya aktor cybercrime atau hacker memanfaatkan teknologi internet sebagai media utama. Saat ini cybercrime telah menjadi masalah tidak hanya bagi satu negara tetapi hampir seluruh negara. Dalam penanggulangan secara global, banyak poin-poin kesepakatan dari hasil konferensi tersebut yang menghasilkan peraturan cybercrime yang harus dipatuhi oleh masyarakat dunia. Di Indonesia, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 mengenai informasi dan transaksi elektronik, maka kita berharap agar Indonesia tidak lagi menjadi safe haven bagi pelaku kejahatan telematika. Hal ini juga harus didukung oleh peningkatan pengetahuan atas teknologi informasi dan komunikasi baik dari para aparat penegak hukum, misalnya polisi, hakim, dan jaksa. Juga adanya sosialisasi terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.